Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Labib Rabani, mahasiswa PPG Daljak kategori 2 2022, sedang melaksanakan PPL di SLB Negeri Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Duduk yang rapi, baca doa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini siapa yang tidak masuk? Reza Pak. Reza. Nah, kenapa Reza? Tahu, mungkin ada urusan ya. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tema masyarakat sehat. Nah, subtemanya pola hidup bersih dan sehat. Nah, coba siapa yang tahu bagaimana cara agar hidup bersih dan sehat? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Terus membersihkan lingkungan rumah ataupun sekolah. Terus apa lagi? Terus habis makan piringnya dicuci. Nah, ini Bapak ada teks tentang kebersihan lingkungan. Nah, dibaca ya. Kita akan membaca menggunakan metode Mangold. Nah, metode membaca Mangold itu metode membaca menggunakan dua tangan. Nah, ini langsung dicontohin aja ya. Nah, ini tangan kiri. Nah, tangan kiri ini fungsinya untuk menentukan baris yang sedang dibaca atau akan dibaca. Nah, tangan kanan untuk menelusuri huruf. Nah, sebagai cara membaca. Nah, contohnya, nah ini di baris pertama. Nah, tangan kiri itu ada di awal huruf pertama. Ya Pak. Nah, tangan kanan menelusurin huruf selanjutnya. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab kita semua. Jadi apa judul teks yang sudah dibaca? Judulnya tadi kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan. Nah, kebersihan lingkungan itu merupakan kewajiban kita semua. Nah, jenis teks yang dibaca adalah teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Nah, itu definisi teks eksplanasi. Nah, ada juga ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, ciri-cirinya itu informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan, atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Yang terakhir ada fokus pada hal umum. Selain ciri-ciri, teks eksplanasi juga memiliki struktur. Nah, yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelasan, yang ketiga interpretasi atau kesimpulan. Apakah menjaga kebersihan termasuk interaksi manusia dengan lingkungan? Termasuk Pak. Termasuk, karena interaksi manusia dengan lingkungan adalah apa ya Pak? Nah, interaksi yang terjalin antara manusia dengan tumbuhan, hewan, ataupun dengan manusia itu sendiri. Lagi interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami sehingga tanpa bantuan dan campur tangan dari manusia. Apakah menjaga kelestarian alam itu penting? Penting banget Pak. Penting. Kenapa alasannya? Karena kalau alam nggak dijaga, kayak kita bernafas
bernafas kan perlu oksigen ya Pak. Itu susah. Nah, ini ada video tentang alasan pentingnya menjaga kelestarian alam. Dengerin dulu ya. Iya, Pak. Sekarang coba sebutkan alasan menjaga kelestarian makhluk hidup itu karena apa? Yang pertama kita membutuhkan sumber daya alam untuk bahan bakar Pak. Terus Yang kedua kita dapat terhindar dari penyakit. sebelumnya kita sudah membaca teks eksplanasi dengan judul Kebersihan lingkungan. kebersihan lingkungan. Hari ini kita akan membaca teks eksplanasi dengan judul jenis makanan sehat. Di jenis makanan sehat. Nah, turun. Tubuh manusia membutuhkan Turun tangan kirinya. asupan nutrisi. Sekarang coba sebutkan makanan sehat apa saja yang bisa kita dapatkan dari hewan dan tumbuhan. Daging, apa? Sayuran, telur, Buah-buahan. buah-buahan. Makanan sehat akan ada jika kita menjaga lingkungan. Jika kita tidak menjaga lingkungan, maka hewan dan tumbuhan akan punah. Nah, sekarang tugasnya coba cari di internet hewan dan tumbuhan apa saja di Indonesia yang hampir punah atau bahkan sudah punah. Ya Pak. Apa yang pertama, Kak? Yang pertama ada komodo. Komodo, tulis komodo. Atau Phalaenopus komodensis adalah salah satu jenis hewan langka yang Tumbuhan yang hampir punah di Indonesia itu ada apa aja? Yang pertama ada ada konjektis, Rafflesia arnoldi Pak. Rusia Arnoldi, tulis. Sekarang coba cari penyebab hewan dan tumbuhan hampir punah. Kita Penebangan liar Pak. terus Perburuan liar. Pembakaran hutan Pak. apakah penyebab hewan dan tumbuhan di Indonesia hampir punah karena interaksi manusia dengan lingkungan? Iya Pak. Ya, nah kenapa? Karena interaksinya negatif. Nah, karena bentuk interaksi yang negatif. Nah, sekarang kita dengar dulu video tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, berdasarkan video tersebut, nah contoh interaksi manusia dengan lingkungan itu tadi ada apa aja? Yang pertama, Pertama ada yang apa? Petani menyesuaikan cuaca hujan untuk bertani. Terus satu lagi nelayan berlayar menyesuaikan dengan cuaca agar tidak terjadi bencana. Sebelumnya kita sudah membaca teks tentang kebersihan lingkungan. Ada lagi apa? Satu lagi jenis-jenis makanan jenis-jenis makanan sehat. Nah, sekarang kita akan membaca teks tentang permasalahan sampah. Permasalahan sampah. Sampah merupakan benda atau barang yang sudah tidak digunakan lagi. Permasalahan sampah merupakan bentuk interaksi yang negatif antara manusia dengan lingkungan. Berikut ada video tentang contoh interaksi manusia dengan lingkungan yang positif dan negatif. Kita dengar dulu ya. Setelah mendengarkan video, nah sekarang coba sebutkan contoh interaksi yang positif antara manusia dengan lingkungan. Pertama ada
Wah, yang pertama, tak? Yang pertama bisa menjadi tempat rekreasi atau tempat Bisa. berlibur. Nah, bisa menjadi tempat rekreasi atau berlibur. Terus, Dapat dapat. menghirup udara segar setiap harinya. nah, Yang ketiga, kebutuhan manusia menjadi terpenuhi. nah, betul betul. Selain dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Nah, coba sebutkan dampak negatifnya. Dapat terjadinya banjir akibat tidak adanya resapan air. Nah, Kedua, terus, karena longsor karena penambangan pohon. sebelumnya kita belajar bahwa penyebab punahnya hewan dan tumbuhan adalah karena interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, sekarang coba cari cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Teks eksplorasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. B. Teks yang dimana ide utamanya merupakan penyampaian dengan satu. Di bawah ini gambar empat hewan di Indonesia dan hampir punah adalah A. Komodo, B. Biawak, C. Buaya, D. Alligator. Kebersihan lingkungan. Nah, tulis. K. E. B. E. R. S. Jenis makanan sehat. Nah, tulis. E. N. E. S. Jenis C. J. E. N. E. S. Jenis C. M. A. K. A. N. A. N. Makanan S. E. H. A. E. Sehat space. Permasalahan sampah. Tulis. P. E. R. S. A. A. N. F. E. P. P. E. R. M. A. S. A. L. A. H. A. N. Permasalahan S. A. M. P. A. H. Jadi kita sudah belajar apa aja? Pertama tadi Tentang teks eksplanasi. Nah, ada ciri-ciri dan juga ada strukturnya. Selanjutnya ada apa lagi? ada jenis Jenis makanan sehat, lingkungan, kebersihan lingkungan. sampah. Terus Terus ada lagi tentang video Pak. kegiatan hewan dan tumbuhan Yang terancam punah. yang terancam punah serta penyebabnya. Terus apa lagi? Itu Pak, Pelestarian pelestarian hewan Hewan dan dan tumbuhan yang ada juga interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, tadi ada interaksi yang positif, ada juga interaksi yang Negatif. terus yang Rafi, kita baca doa. Siap, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.